Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yono dari BTN Caracas. Buya, subhanallah, saya mau cerita sedikit. Hari Jumat kemarin, di mana alhamdulillah putri saya yang paling kecil mondok di Al-Bajah. Saya sangat terharu. Putri saya minta izin, Bi, tolong izinkan Neneng pengen sekali memakai cadar. Dan Bi, tolong sampaikan juga ke Umi, kalau Neneng selama mondok di Al-Bajah yang dipimpin oleh Buya Yahya, cara berpakaian Neneng kurang syar'i, jangan ragu-ragu Neneng untuk ditegur. Itu kata putri saya, Buya. Alhamdulillah Buya, mudah-mudahan Buya diberikan oleh Allah umur yang panjang dengan penuh keberkahan. Adapun yang saya akan tanyakan kepada Buya, saya tuh sepertinya kalau berjamaah ke masjid itu susah sekali, Buya. Saya tuh kalau menghadiri majelis taklim tuh kayaknya males sekali, Buya. Mohon dengan hormat dan mohon dengan sangat, saya mau bertanya kepada Buya, kiat-kiatnya seperti apa sehingga saya bisa rajin sholat berjamaah di masjid dan bisa rajin untuk menghadiri majelis taklim. Demikian Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah kisah putri beliau yang pakai cadar. Asal ketahui saja, di Pondok Al-Bajah tidak dipaksa pakai cadar. Akan tapi sifatnya kita menghimbau. Kuncinya, semakin seorang perempuan semakin tidak senang dilihat oleh kaum pria, semakin mulia dia. Itu kuncinya, sederhana. Kami tidak memaksa kok. Tidak maksa pakai cadar. Jangan sampai dengar Nabi paksa pakai cadar. Karena kita harus hadirkan masalah hukum cadar. Hukum cadar betul, sebagian ulama mengatakan adalah wajib, tapi sebagian lagi mengatakan tidak wajib. Yang penting rapi bajunya sudah cukup. Kami juga tidak ingin anak kami, anak kita nanti bercadar, kalau melihat perempuan yang tidak bercadar lalu merendahkan, nggak boleh. Makanya dari awal memang kita sudah pakai dasar di pondok tidak wajib bercadar. Sehingga kalau seandainya mau bercadar itu adalah suka-suka. Dan ingat, jangan memandang yang tidak bercadar dengan pandangan merendahkan. Yang penting menutup aurat. Sebab ada suatu ketika sudah bercadar tuh kayak petintang-petintang kayak sudah masuk surga. Kasihan istrinya kiai nggak pakai cadar. Wah ini. Makanya itu pernah guru mulia marah. Kita punya guru marah. Gara-gara ada seorang anak murid merendahkan istrinya kiai yang tidak pakai cadar. Nggak pakai cadar, yang penting menutup aurat. Tapi kalau ada orang pengen pakai cadar, itu kemuliaan dari batinnya, nggak bisa dipungkiri, karena dia sudah nggak seneng dipandang oleh orang, nggak pengen nampakkan bibirnya, nggak nambah hidungnya, itu istimewa. Yang lain ya istimewa sudah, yang penting menutup aurat saja deh. Jadi supaya tidak ada gambaran oh di Al-Bajah pakai cadar, oh enggak. Yang penting tolong bajunya menutup aurat, baju yang longgar, jangan baju yang ketat, baju ini rapi. Itu yang paling utama. Terima kasih. Insya Allah itu anak yang solehah, dan dia termasuk anak yang tadi sesuai dengan yang ditanyakan yang pertama. Dan memang semestinya di saat melakukan kebaikan seperti itu, pakai kalimat baik, minta izin, bukan langsung sok. Itu ya namanya overacting tuh. Kalau sok ini, jadi ngomong, abah saya mau pakai cadar, izin. Nah itu bagus. Nah itu akhlak yang baik seperti itu. Jangan ini syar'i bah, ini surga ini. Wah ini tidak senang abahnya nanti. Adapun pertanyaan yang selanjutnya adalah, itu permasalahan banyak orang, bukan Anda sendiri, untuk sholat ke masjid dengan berjamaah. Jadi sebetulnya permasalahannya dikembalikan kepada keyakinan. Sekarang gini, Anda pernah tidak melihat ada orang kerja di sebuah perusahaan rotan atau apa, berangkat pagi jam 6,
Ada atau tidak? Pulang sore jam 4 setiap hari, ya, rutin atau tidak? Rutin. Kenapa? Karena dia pernah dengar atau yakin bahwasanya bosnya di akhir bulan bakal ngasih duit 700.000 toh. Rajin dia, bisa. Karena apa? Dia yakin. Coba kalau dengar kabar berita bosnya bangkrut, kayaknya bulan depan gak digaji, datang gak kira-kira? Langsung gak datang. Nah, sekarang perlu dikontrol keimanan kita. Kita yakin gak kepada Allah? Percaya gak Allah ada? Allah Maha Kuasa berikan pahala kepada kita. Dan Nabi berikan kabar, sholat berjamaah di masjid pahalanya seperti apa, sholat jamaah pahalanya sampai 7 kali derajat diangkat oleh Allah. Kemudian pahalanya semakin banyak, jamaahnya semakin gede pahalanya. Belum lagi majelis taklim. Kita percaya tidak dengan omongan Nabi? Percaya atau tidak? Yakin? Atau Nabi bohong? Tidak. Lah berarti sebetulnya kelemahan kita dalam melakukan kebaikan ini adalah ada hubungannya dengan kekeroposan iman. Sehingga sering disebutkan iman itu yazid wa yanqus. Tambah iman makanya semangat ibadah kuat. Kurang iman ya merosot ibadah. Maka dibalik juga sekarang, tambahkan imanmu dengan paksakan dirimu untuk bisa ibadah. Maka paksakan untuk ngaji mau tidak mau, dan ingat pahala dari Allah. Di sini majelis ini saya harus datang, perangi hawa nafsu, dan ingat semakin Anda malas semakin gede pahala Anda. Waduh. Yang paling malas pahalamu paling gede. Paling malas, paling banyak gangguan kok bisa datang paling gede pahalanya. Diperangi insyaallah ya, yakin. Kemudian lihat, belum lagi disebutkan tadi oleh Ustaz Rifki tentang majlis taman surga dan sebagainya. Apa kita tidak rindu? Kemudian sholat berjamaah. Kita jangan sampai kita gini loh ya, kita itu berasanya itu terlalu fikih tapi kurang sadar akhlak. Jadi kalau baca kita fikih, sholat berjamaah adalah sunnah muakkadah atau fardu kifayah. Sholat jamaah adalah sunnah, ya sunnah. Ini apa harus kita pakai mazhab Imam Ahmad bin Hanbal? Wajib begitu, yang tidak dirotan kan begitu. Jadi kadang kita itu meremehkan sunnah. Biarpun menurut pendapatnya mengatakan sunnah siapa? Sunnah Nabi Muhammad, sunnah karena Nabi melakukan perintah sunnah dalam agama kita, sunnah dalam agama Nabi Muhammad. Jadi ini problem untuk semuanya, bukan Anda saja, banyak orang yang seperti itu. Dia ngerti itu kebaikan, ngerti itu kebenaran, tapi kenapa susah di sana? Pertama adalah kurang yakin atau terlalu besar yang menutupi hati kita. Hawa nafsu, bantal, televisi, apalagi ini akhirnya apa? Malas menjadi tidak jadi berangkat. Maka perangi insyaallah, dan takutlah kalau suatu ketika dicabut rasa rindu kepada kebaikan. Nanti kalau sudah dicabut malah tambah tidak karu-karuan. Imam Haddad menyebut istilah ba'id. Ada suatu ketika ada lintasan di dalam hati yang mengajak kita berbuat baik, jangan ditunda, langsung. Kalau ingin berbuat baik langsung. Nah kayak itu sebetulnya waktu panjenengan yang ngomong begini sebenarnya ingin berbuat baik, jangan dilewatkan. Namanya ba'id. Sehingga sebagian orang itu karena begitu takutnya semangat itu dicabut oleh Allah. Suatu ketika ada satu orang, dikisahkan minal habaib di Hadramut sana, ceritanya beliau itu orang yang sangat menjaga makruh, nggak mau makruh tuh, ngomong di kamar mandi nggak mau, diam. Kalau masuk toilet diam. Cuman suatu ketika memanggil anaknya, ya waladi ta'al, waladi ta'al. Dengar suara anaknya, anaknya kaget, abah tidak pernah ngomong di toilet. Kenapa ngomong? Jangan-jangan ada ular. Ada apa abah? Ada apa abah? Tatanya pak, ya anakku, tolong, abah punya duit di tas yang ini, tolong segera keluarkan. Aku terlintas di hatiku, aku ini sedekah, takut nanti kalau terlambat aku keluar berubah. Mau berbuat baik masih nanti-nanti. Ini setan yang ngomong. 5.000 mau infak ke masjid nggak jadi, keluar jadi pentol bakso. Kan itu ya. Nah ini semua bentuk kebaikan segera sambut karena itu kiriman dari Allah. Jadi kiatnya adalah bangun keyakinan, merenung, jangan-jangan saya keropos iman,
Kemudian juga renungi tentang fadhail amal, keutamaan tempat di sini. Kemudian yang ketiga adalah jangan lupa mencari kawan yang bisa mengajak kepada kebaikan. Yang keempat, memohonlah untuk diingatkan. Yang kelima, paling penting, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta itu insyaallah. Cukup sampai di sini insyaallah.